Oke, baik. Di sini kami dari Venture Color Splash akan mempresentasikan milestone 3. Next. Jadi yang pertama itu who we are atau siapa kita. Di sini kami memberi nama usaha kita dengan nama Color Splash. Mengapa? Karena kami memilih untuk menjalankan ide bisnis ini karena kecintaan kami yang mendalam terhadap desain grafis dan keyakinan bahwa ada permintaan pasar yang signifikan terhadap layanan desain berkualitas. Lalu apa? Color Splash, usaha yang saya ikuti mengkhususkan diri dalam pembuatan berbagai jenis desain grafis, terutama pamflet, poster, presentasi PowerPoint, spanduk, undangan, dan banyak lagi. Melalui layanan kami membantu klien menyampaikan pesan mereka secara efektif melalui desain grafis yang kreatif dan profesional. Lalu bagaimana? Kami memecahkan masalah dengan memberikan solusi desain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi klien, memastikan kualitas tinggi dan pengiriman tepat waktu. Pendapatan kami dihasilkan melalui biaya layanan pembuatan desain serta layanan tambahan seperti revisi dan konsultasi desain tambahan yang mungkin dilakukan oleh klien. Oke, bisa di next. Selanjutnya, problem or opportunity. Yang pertama ada konteks. Konteksnya adalah kapan masalah tersebut terjadi. Masalah biasanya terjadi ketika individu atau bisnis memerlukan jasa desain grafik profesional untuk berbagai tujuan, seperti periklanan, promosi, acara, atau proyek pribadi. Selanjutnya, problem. Masalahnya adalah apa akar masalah tersebut. Jadi, akar permasalahannya adalah kurangnya akses terhadap layanan desain grafis yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Banyak individu dan usaha kecil mungkin tidak memiliki desainer internal atau anggaran untuk menyewa agen desain yang mahal, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam memenuhi kebutuhan desain mereka. Selanjutnya, alternatif. What do customer do now to fix the problem? Saat ini, pelanggan mungkin mencoba membuat desain sendiri menggunakan perangkat lunak desain dasar atau template yang tersedia online. Alternatifnya, mereka mungkin akan menyewa desainer lepas atau agen desain, yang bisa menyebabkan banyaknya biaya dan waktu. Selanjutnya, customer. Who has the problem most often? Usaha kecil, pengusaha, event organizer, bagian pemasaran, perusahaan, dan individu yang kurang ahli dalam desain grafis adalah pihak-pihak yang sering menghadapi masalah ini, terutama pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya, emotional impact. Hmm, Bagaimana perasaan pelanggan? Pelanggan mungkin merasa frustasi, kewalahan, dan stres jika mereka kesulitan membuat sendiri desain yang menarik secara visual atau mereka ketika tidak mampu membayar jasa desain profesional. Mereka mungkin juga merasa tidak aman dengan kualitasnya desain mereka dan khawatir akan dampaknya terhadap mereka atau brand atau eventnya. Selanjutnya, kekurangan alternatif. Jadi, apa alternatif-alternatif tersebut? Membuat desain tanpa keahlian profesional seringkali menghasilkan kualitas di bawah standar dan komunikasi pesan yang dimaksud tidak efektif. Selain itu, mengandalkan desainer atau agen lepas mungkin memerlukan proses negosiasi yang panjang, biaya tinggi, dan potensi miskomunikasi yang menyebabkan penundaan atau ketidakpuasan terhadap hasil akhir. Lalu yang terakhir, quantifiable impact. Apa yang dapat diukur termasuk unitnya? Jadi dampak yang dapat diukur merupakan mencakup terbuangnya waktu yang dihabiskan untuk mencoba membuat desain, potensi kerugian bisnis karena materi pemasaran yang tidak menarik, dan hilangnya peluang untuk komunikasi yang efektif dengan high sasaran. Dampak ini dapat diukur berdasarkan jam yang dihabiskan, potensi hilangnya pendapatan, dan penurunan visabilitas merek. Oke, next. Problem interview and survey result. Pertama, berapa banyak pelanggan yang Anda wawancarai? Sejauh ini, kami telah mewawancarai 20 calon pelanggan Color Splash. Lalu, what was the interview mode? Wawancara yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui survei online dengan menyebar kuesioner dan sebagai lainnya.
Lalu yang ketiga, berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi? Dari hasil yang kami teliti, kami mendapat 20 pelanggan yang kami wawancarai dan 15 diantaranya sepakat bahwa kesulitan mendapatkan desain grafis berkualitas merupakan permasalahan yang mereka alami dan sedang mencari solusinya. Lalu, berapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan solusi baru? Sementara itu, hanya 5 dari 20 orang tersebut yang menyatakan saat ini mereka belum membutuhkan solusi karena merasa sudah memiliki akses yang cukup terhadap layanan desain grafis. Oke, next. Market size estimasi. Pertama dari TAM. TAM itu total addressable market. Yang pertama didefinisikan sebagai semua individu dan perusahaan yang berpotensi membutuhkan jasa desain grafis. Lalu poin yang kedua dihitung berdasarkan jumlah penduduk Indonesia dan presentasi UMKM yang menggunakan jasa desain grafis. Lalu TAM jasa desain grafis di Indonesia diperkirakan mencapai 82.057.084.000. Lalu SAM, Serviceable Affiliate Market. Poin yang pertama, mewakili porsi TAM yang sesuai dengan layanan desain grafis yang ditawarkan dan dihitung. Lalu poin yang kedua, dihitung menggunakan faktor-faktor seperti presentasi populasi yang memiliki akses internet dan mereka yang mencari layanan desain grafis. SAM diperkirakan mencapai 59.942.127.000. Yang terakhir adalah SOM, Share of Market. Di sini terdapat 3 poin SOM. Yang pertama mengacu pada presentasi SAM yang dapat dicapai oleh perusahaan desain grafis. Lalu yang kedua dihitung berdasarkan jumlah perusahaan desain grafis dan rata-rata pangsa pasarnya. Dan SOM diperkirakan mencapai 299.710. Target market SAM mencakup perorangan, UMKM, startup, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintahan. Lalu SAM terdiri dari pengguna internet, UMKM yang memanfaatkan media sosial, startup yang membutuhkan branding, lembaga pendidikan yang membutuhkan materi desain, dan instansi pemerintahan yang membutuhkan desain untuk publikasi. Lalu yang SOM menargetkan klien yang mencari desain grafis berkualitas tinggi dengan gaya dan anggaran tertentu. Strategi to reach target market. Poin yang pertama, untuk TAM, membangun kehadiran online, berpromosi di media sosial, berpartisipasi dalam acara industri, dan berkolaborasi dengan perusahaan lain. Lalu untuk SAM, fokuskan iklan di media sosial, tawarkan paket desain yang terjangkau, berikan konsultasi gratis, dan bangun komunikasi online. Untuk SOM, memberikan layanan premium, membina hubungan klien, dan menawarkan dukungan untuk yang digunakan purna jual yang sangat baik. Oke, next. Customer persona. Yang pertama ini ada dari Sumi. Sumi adalah seorang wirausaha yang percaya pada branding yang kuat dan desain yang menarik, dapat meningkatkan citra mereknya di pasar. Beliau menghargai kreativitas, profesionalisme, dan kehandalan dalam jasa desain grafisnya memilih. Usia Sumi berusia antara 25 hingga 35 tahun merupakan seorang tentang usia yang aktif dan antusias untuk mengembangkan usahanya. Pekerjaannya pengusaha sambal. Sumi menjalankan usaha sambal tradisional yang ingin dikembangkan dengan branding yang kuat melalui desain grafis yang menarik. Lokasi usaha Sumi berada di perkotaan atau daerah yang berpotensi pasar toko sambalnya besar. Lalu goals. Yang pertama, untuk meningkatkan citra merek. Sumi ingin meningkatkan citra merek tokonya melalui desain grafis yang menarik dan kreatif untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan penjualan. Ia berharap desain yang menarik akan membantu meningkatkan penjualan dan popularitas restorannya di tengah persaingan yang ketat di industri makanan. Lalu frustasi. Pertama, kurangnya waktu.
Sumi mungkin kesulitan menemukan waktu untuk merencanakan dan mengelola desain grafis untuk bisnisnya sendiri karena fokus utamanya pada operasional restoran sehari-hari. Yang kedua, kurangnya keterampilan desain. Dia mungkin merasa kurang percaya diri dalam membuat desain grafis yang efektif dan menarik, sehingga memerlukan bantuan profesional dalam aspek ini. Biografi Sumi. Sumi adalah individu yang ambisius, bersemangat mengembangkan bisnisnya. Dia adalah wirausahawan yang cerdas dan berorientasi pada hasil, namun menyadari pentingnya penampilan visual dalam menciptakan kesan yang kuat pada pelanggan. Sumi berupaya meningkatkan citra mereknya melalui desain grafis yang menarik dan inovatif. Motivasinya adalah never give up. Oke, next, value proposition canvas. Di sini dari value proposition canvas yang pertama, apa yang Anda tawarkan yang membuat pelanggan senang? Kami menawarkan layanan akan membantu klien kami yang menjalankan bisnis atau pekerja kreatif dengan desain kami seperti poster logo, bisnis dan elemen tambahan untuk memfasilitasi pekerja kreatif. Lalu itu yang dapat diciptakan. Lalu produk dan layanan. Apa produk atau layanan yang Anda tawarkan? Jasa desain seperti logo, poster, spanduk, presentasi, serta editing elemen material. Lalu fine killers. Fitur penawaran Anda yang mana yang menginginkan customer find. Eh, Fitur yang paling bermanfaat dari penawaran kami adalah aspek penyesuaian dengan menyediakan desain yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik setiap klien. Kami meringankan beban pelanggan yang harus membuat desain sendiri dari awal atau memilih template yang umum. Selanjutnya, guys, apa yang membuat pelanggan senang? Memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau dan memberikan contoh desain yang telah kami buat untuk memberikan kepercayaan kepada calon klien. Lalu, apa yang diinginkan klien ketika menghadapi masalah? Tentunya, klien akan segera menghubungi kami sebagai desainer untuk meminta pertanggungjawaban kami dan cara mengatasi masalah tersebut. Ini mengacu pada perasaan atau tindakan pelanggan sebelum dia menghubungi solusi. Lalu pekerjaan. Apa yang klien lakukan atau tindakan ketika menghadapi masalah? Tentu saja, klien ingin masalah tersebut cepat hilang, sehingga biasanya klien akan berusaha memperbaiki sendiri masalahnya sebelum akhirnya menghubungi kami sebagai desainer. Ini mengacu pada perasaan dan tindakan pelanggan sebelum dia menghubungi solusi. Lalu, pains. Apa penderitaan klien ketika menghadapi masalah? Ketika menghadapi permasalahan, klien akan mengalami rasa cemas dan juga kekhawatiran terhadap pelayanan kami dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap pelayanan kami. Oke, next. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kami akan menjelaskan solusi dari kami. Jadi di sini kami akan menawarkan layanan desain grafis komprehensif yang disesuaikan untuk memenuhi beragam kebutuhan bisnis dan profesional kreatif. Berikut berikut ini adalah rincian penawaran kami yang terdiri dari desain logo khusus, poster yang menarik perhatian, dan juga elemen desain untuk meningkatkan branding dan mendukung upaya kreatif. Lalu berikut ini adalah daftar manfaat dari solusi yang kami berikan. Yang pertama yaitu adalah desain yang disesuaikan dan profesional. Jadi solusi kami menawarkan desain yang dibuat secara profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap klien, meningkatkan citra merek dan juga pesan mereka secara efektif. Lalu yang kedua itu peningkatan merek. Dengan memanfaatkan layanan kami, klien dapat memanfaatkan citra merek dan kredibilitas mereka dengan desain yang menarik secara visual, lalu membantu mereka menonjolkan pasar yang kompetitif. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu efisiensi waktu dan biaya.
Jadi maksudnya proses desain yang kami efisien dan harga yang kompetitif dapat menghemat waktu dan sumber daya klien, sehingga mereka dapat fokus inti sambil mencapai tujuan desain mereka. Next. Oke, berikut ini ada beberapa kompetitor pesaing. Yang pertama, ini kompetitor pertama, mereka menyajikan produk berupa desain logo, poster, pamflet, dan juga spanduk. Dan mereka menawarkan harga rata-rata dari 30.000 hingga 300.000 dengan branding channel mereka yaitu Instagram dan juga Facebook. Lalu untuk packagingnya sendiri mereka menggunakan kemasan khusus toko seperti halnya paper bag dengan desain khas mereka. Untuk market reviewnya sendiri mereka bernilai 4,6. Selain itu mereka juga menyediakan berbagai layanan seputar percetakan. Untuk kompetitor kedua di sini ada mereka menawarkan fotografi, desain grafis dan juga percetakan dengan range harga dari 20.000 hingga 200.000. Serta mereka menggunakan branding channel, menggunakan aplikasi Instagram dan juga Facebook. Lalu untuk packagingnya sendiri, untuk fotografi biasanya mereka menggunakan amplop sebagai packaging dengan nilai review mereka 4,5. Lalu mereka juga menyediakan berbagai macam layanan fotografi mulai dari formal maupun non-formal di berbagai tema studio. Untuk kompetitor ketiga, mereka menggunakan layanan produk seperti videografi, fotografi dan juga editing dengan range harga dari berkisar 200.000 hingga 1 juta rupiah dengan menggunakan branding channel aplikasi Instagram, Facebook dan juga TikTok. Untuk packagingnya sendiri, fotografi seperti prewedding akan mendapatkan satu album full dalam packaging. Selain itu mereka juga mendapat penilaian 4,7. Produk lain yang mereka tawarkan, mereka juga menyediakan berbagai layanan videografi seperti sinematografi dan juga fotografi seperti halnya prewedding yang ditambah dengan sedikit editing. Lalu kompetitor ketiga, mereka menggunakan produk desain grafis. Produk mereka adalah desain grafis, digital printing dan juga percetakan dengan range harga berkisar 30.000 hingga 500.000. Untuk branding channel mereka sendiri menggunakan aplikasi Instagram dan juga Facebook. Dan untuk packagingnya, untuk yang digital printing akan menyesuaikan objek print seperti halnya misal mug akan di-packaging menggunakan kotak karton yang rapi. Dan untuk penilaian sendiri mereka mendapatkan nilai 4,6. Selain itu mereka juga menyediakan jasa desain seperti dapat mengaplikasikan dalam bentuk cetak ataupun digital printing seperti halnya contoh mug tadi. Untuk usaha kami menyediakan pelatihan desain, penyedia elemen mentah, konsultasi seputar desain dan juga tentu saja desain grafis. Untuk harganya sendiri kami berkisar 10.000 hingga 300.000 rupiah. Kami menggunakan branding channel dengan mengandalkan aplikasi Instagram, Facebook dan juga TikTok yang dikemas dalam bentuk konten digital. Untuk reviewnya sendiri karena kami perusahaan baru jadi belum mendapatkan review yang sesuai. Dan kami bukan hanya menyediakan jasa desain, namun kami akan membantu klien untuk mendapatkan ide, referensi, dan bantuan konsultasi seputar desain. Oke, yang selanjutnya ini ada Lean Canvas. Kita mulai pertama yaitu mengenai problem.
Jadi problemnya adalah banyak perusahaan dan pengusaha perorangan sering merasa kurang kreatif atau merasa tidak mampu memberikan desain grafis yang kreatif, khas, dan disesuaikan dengan preferensi customer. Dan solusi yang kami berikan itu adalah Color Splash menyediakan jasa desain grafis yang kreatif dan berkualitas tinggi untuk berbagai kebutuhan seperti flyer, poster, presentasi PowerPoint, spanduk, undangan, dan lain sebagainya. Kami mengutamakan kepuasan pelanggan dan waktu penyelesaian yang sangat cepat. Untuk keunikan kami sendiri, yang pertama itu ada desain kreatif dan berkualitas. Kami menawarkan desain yang inovatif dan juga menarik, yang akan membantu klien kami menonjolkan dari persaingan. Lalu yang kedua ini perputaran cepat. Maksudnya itu kami menjamin waktu penyelesaian yang sangat cepat dan tanpa mengorbankan kualitas. Lalu yang ketiga ini adalah kemitraan berorientasi pelanggan. Jadi kami fokus untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan kami dan memberikan solusi yang sesuai dengan preferensi mereka. Lalu yang selanjutnya ini segmen pelanggan. Untuk bisnis, kami menyediakan layanan desain grafis untuk perusahaan, termasuk desain logo dan juga brosur ataupun materi promosi. Untuk individu, kami menawarkan jasa desain grafis untuk perorangan, termasuk desain undangan, poster, dan juga spanduk. Alternatif yang ada, pelanggan memiliki pilihan untuk menggunakan perangkat lunak desain mereka sendiri, menyewa desainer lepas, atau menggunakan layanan desain grafis lain yang mungkin kurang fokus pada kreativitas dan kebutuhan pelanggan tertentu. Untuk key matrixnya, kami menyediakan berbagai macam contoh desain grafis menjadi usaha yang mengutamakan kepuasan pelanggan seperti prinsip utama kami. Dengan kata lain, membuat desain grafis sesuai dengan permintaan dan preferensi pelanggan. Menawarkan kelas pelatihan, desain grafis, dan menyewa lisensi perangkat lunak desain. High level konsep atau konsep yang tingkat tinggi, jadi Color Splash membuka kelas desain grafis untuk umum, serta menawarkan kontrak kerja yang terjamin bagi siapa saja yang kompetensi dan keterampilannya meningkat secara drastis selama pelatihan. Lalu untuk channel sendiri, dalam penyaluran informasi, kami menggunakan berbagai sumber saluran seperti situs web dan platform online, media sosial, iklan digital, jaringan bisnis, dan referensi dari pelanggan yang puas. Lalu yang selanjutnya adaptor awal kami, Yang pertama itu perusahaan baru yang ingin membedakan diri dengan desain grafis yang menarik untuk pemasaran dan branding mereka. Lalu yang selanjutnya itu individu atau organisasi yang sering mengadakan acara dan membutuhkan desain undangan atau poster yang menarik untuk menarik perhatian peserta. Lalu yang ketiga ini pengusaha yang memulai bisnis baru dan membutuhkan bantuan dalam mengembangkan identitas merek mereka melalui desain grafis yang kreatif dan profesional. Dan yang terakhir ini adalah agensi pemasaran digital yang ingin memperluas layanan mereka dengan menyediakan solusi desain grafis yang komprehensif untuk klien mereka. Untuk struktur biaya, pengeluaran utama meliputi lisensi perangkat lunak desain, biaya pemasaran, biaya operasional, dan biaya overhead untuk menjalankan bisnis. Pendapatan yang dihasilkan melalui biaya desain yang telah ditetapkan untuk setiap proyek, lalu juga menawarkan layanan konsultasi desain grafis, serta menyewa akun premium. Selain itu, kami juga menyediakan layanan kursus dan membuka kelas desain grafis, dan juga kami menyewakan beberapa lisensi perangkat lunak desain. Baik, yang selanjutnya itu adalah MVP. Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai profil singkat kami.
Colors Plus adalah kreator desain grafis yang memadukan kreativitas dengan keahlian teknis untuk memberikan solusi desain yang unik dan memukau bagi klien kami. Kami memahami bahwa setiap proyek memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda. Itulah sebabnya kami berusaha keras untuk memahami visi dan merek setiap klien kami. Cara kerja kami dimulai dengan mendengarkan seksama kebutuhan dan harapan klien kami. Setelah itu, tim kami akan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk menghasilkan konsep desain yang sesuai dengan visi mereka. Kami memastikan untuk terus berkomunikasi dengan klien kami sepanjang proses, memperhatikan setiap umpan balik mereka untuk memastikan bahwa hasil akhirnya melebihi ekspektasi. Langkah-langkah yang diikuti oleh pelanggan kami meliputi konsultasi awal untuk memahami proyek, lalu penentuan ruang lingkup, dan juga anggaran. Proses desain melibatkan presentasi konsep dan revisi berkelanjutan hingga pengiriman akhir hasil desain yang berkualitas tinggi. Dengan pengalaman kami dan dedikasi terhadap kualitas, Colorspace siap membantu menjadikan visi desain Anda menjadi kenyataan yang menakjubkan. Kami juga memiliki akun Instagram yang dapat dikunjungi untuk melihat produk kami, yaitu adalah Colorspace/design. Ini adalah akun Instagram kami. Lalu timbul berbagai pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, berapa lama kami akan menguji MVP ini? Jadi untuk mengetahui keberhasilan strategi, kita biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan, sorry. Lalu untuk pertanyaan kedua yang mengenai siapa target audiens. Untuk target audiens, kami memfokuskan para remaja yang ingin memulai bisnis ataupun hanya ingin mengasah soft skill. Lanjut ke pertanyaan ketiga mengenai bagaimana cara kita menjangkau audiens. Jadi karena targetnya adalah remaja, kami akan memfokuskan melalui marketing dan juga branding menggunakan sosial media yang ramai dikunjungi oleh remaja, seperti halnya TikTok, Instagram, maupun Facebook. Untuk hasilnya sendiri juga ada beberapa pertanyaan, apakah cukup banyak pelanggan yang membeli? Untuk sekarang belum, namun kami yakin ke depannya strategi kami akan berjalan dengan maksimal dan akan memenuhi target yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya, ada pertanyaan juga mengenai apakah pelanggan membayar harga yang kami tetapkan. Menurut kami iya, karena harga yang kami sediakan sudah terbilang sangat murah dibanding kompetitor lain, namun kami tetap menyediakan desain-desain yang baik. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai apakah pelanggan kembali menggunakan produk kita atau menunjukkan ketertarikan untuk melakukannya. Tentu ini kami sangat yakin untuk itu karena selain harga kami yang lebih murah, namun kami memiliki beberapa perbedaan dari yang lain, yaitu kami lebih memahami apa yang klien kami butuhkan dan juga konsultasi seputar desain grafis. Dan pertanyaan terakhir mengenai apakah pelanggan merekomendasikan produk kita pada orang lain atau mengabarkan tentang produk tersebut. Ya, kami berharap pelanggan kami dapat merekomendasikannya kepada teman atau kerabatnya dengan harapan kami meningkatkan jumlah pelanggan di kemudian hari. Oke, yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya adalah sales plan. Yang pertama adalah customer sales funnel ataupun bagaimana seorang customer itu mulai untuk ditargetkan oleh kami dan sampai menjadi customer kami. Yang pertama adalah target market kami adalah 60.000. Yang kedua adalah leads. Leads itu adalah target market ataupun customer yang menjadi target market yang memiliki minat awal terhadap produk yang kami tawarkan. Ada sekitar 1.000 customer. Yang ketiga adalah opportunities ataupun prospek ataupun
Customer yang memiliki minat itu yang kami inginkan menjadi customer yang kami tindak lanjuti untuk tetap kami iklankan ada 200 customer dan akhirnya tersaring menjadi 25 customer. Selanjutnya adalah customer acquisition plan. Yang pertama adalah target customer segmen, ada 3, yaitu segala kalangan usia, mahasiswa, dan juga pegawai. Untuk segala kalangan usia ada sekitar 2.000 customer, untuk mahasiswa ada 1.000 customer, dan yang pegawai adalah 500 customer. Channel yang kami gunakan untuk segala kalangan usia adalah Instagram, yang untuk mahasiswa adalah Instagram dan TikTok, serta untuk pegawai adalah Instagram. Kami menggunakan Instagram dan TikTok adalah karena Instagram dan TikTok adalah media sosial yang memiliki banyak pengguna. Selanjutnya adalah estimasi customer yang memiliki minat awal. Untuk segala kalangan usia dari 500 customer, untuk mahasiswa dari 500 customer, dan untuk pegawai adalah 200 customer. Dan estimasi biaya atas customer yang memiliki minat awal. Untuk segala kalangan usia ada 15.000 per customer, untuk mahasiswa ada 20.000 per customer, dan untuk pegawai ada 10.000 per customer. Selanjutnya adalah go to market strategy. Ada 2 yang kami lakukan. Untuk campaign, kami akan lakukan di Instagram, TikTok, dan membagikan flyer melewat WhatsApp group. Dan apa saja yang kami akan iklankan? Yang pertama adalah testimoni dari customer-customer yang pernah membeli ataupun menggunakan jasa kami. Yang kedua adalah teknik promosi, dan yang ketiga adalah branding merek. Untuk financial plan, yang pertama adalah startup cost dari website related untuk membeli premium aplikasi untuk editing desain grafis adalah 50.000, dan untuk biaya lainnya adalah 25.000. Sehingga untuk biaya permodalan ataupun pemodalan kami menggunakan modal dari tim kami sendiri atau venture kami sendiri. Kami akan membiayai penuh permodalan tersebut sebesar Rp75.000. Ini adalah forecast keuntungan dan kerugian 5 bulan ke depan dari bulan April sampai bulan Agustus. Bisa dilihat total income untuk bulan April adalah 9.220.000, sorry. Untuk bulan Mei 900.000, untuk bulan Juni 1.150.000, untuk Juli 850.000, dan untuk Agustus adalah 1.100.000. Untuk total cost rata-rata 70.000, dan gross profit berada pada kisaran 800.000 sampai 108.000. Untuk gross margin, kami memiliki gross margin dalam 5 bulan ke depan. Prospek kami akan berada di atas 90%. Oke, selanjutnya adalah financial projection. Dari grafik yang terpampang di slide, dapat kita simpulkan bahwa kami memiliki proyeksi finansial dalam 5 bulan ke depan itu cukup stabil dan memiliki keuntungan yang lumayan besar daripada biaya yang kami keluarkan. Dan dapat dilihat di grafik kedua, grafik gross margin. Gross margin yang kita dapatkan selama 5 bulan ke depan itu selalu berada di atas 0,9, atau dalam persentase di atas pada tingkat 90%. Itu menunjukkan bahwa proyeksi keuntungan dari venture yang kami buat ataupun venture yang kami ingin jalankan, yang kami rencanakan itu memiliki proyeksi keuntungan yang besar dan cukup stabil dalam 5 bulan ke depan. Selanjutnya adalah unit ekonomi. Revenue. Revenue itu adalah pendapatan yang akan kami dapatkan dalam 1 tahun ke depan, perkiraan sebesar 4.920. Cost of goods sold ataupun biaya variabel per barang ataupun per jasa yang kami keluarkan adalah 14.057 perak. Dan untuk gross profit ataupun hasil, gross profit adalah total revenue dikurang total cost of goods sold adalah 4.570.000. Untuk gross profit margin berada pada 4,63,
ataupun bisa dalam bentuk persentase adalah 463%. Untuk operating cost sebesar 350.000 dan untuk operating profit sebesar 4.570.000. Untuk CAC ataupun cost of sales ditambah dengan cost of marketing dibagi dengan customer baru sebesar 100, CLV ataupun rata-rata nilai pembelian dikalikan dengan rata-rata nilai frekuensi dikalikan dengan nilai rata-rata pengeluaran customer pada venture kami dikalikan dengan gross margin dapat didapatkan pada 32.474.400, saya ulangi, 32.474.934.730. Dan untuk ARPU ataupun total revenue pada periode yang spesifik dalam konteks sekarang adalah 1 tahun, yaitu 4.100.000. Untuk tim composition yang pertama adalah Rizky Kurniawan dengan key strength ataupun abilities yaitu creativity, innovation, design excellence, collaboration, market understanding, teknologi, branding, and user experience. Yang kedua adalah Muhammad Rafi Narik dengan having a good vision and strategy for the sustainable the company. Dan yang terakhir adalah Alexandra Cahaya Pradita dengan key strength, creativity, visual design, brand communication, marketing strategy, adaptability, innovation, service quality, portfolio department. What makes us good to solve the problem we choose? A commitment to open communication, komitmen untuk membuka komunikasi, active collaboration, kolaborasi yang aktif, respect for difference, respect terhadap perbedaan, creativity atau kreativitas, patience, kesabaran, and a focus on share goals, dan fokus terhadap banyaknya tujuan. Helps team be effective dan membantu tim untuk efektif in solving the problems at hand, untuk menyelesaikan ataupun memecahkan masalah yang ada pada tangan kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.